Terima kasih sekali atas kepercayaan dan kesempatannya untuk bekerjasama. Kita saling belajar ya, pastinya teman-teman yang di lapangan banyak kasus juga. Saya juga ada beberapa kasus. Kalau ada waktu, saya sebetulnya banyak saya kasih di lapangan yang betul kan sebenarnya kita tuh jarang sekali mengukur biomonitoring. Dan juga kita jarang sekali bisa mendiagnosis penyakit akibat kerja. Jadi saya, walaupun ada beberapa kasus ya di tempat saya, karena saya dapat orang yang menjadi jelek gitu, oke, yang menjadi jelek. Nah, ini suara saya lebih bagus kayaknya. Ya, bagus di mana? Nah, lebih terdengar yang handphone. Nah, yang handphone, oke. Yang ini saya kecilkan. Yang ini saya kecilkan, ya, yang ini saya kecilkan. Oke. Jadi saya di slide belakang saya memberikan beberapa penelitian, bukan penelitian dan kasus-kasus juga banyak sekali, terutama yang HG. Kita juga di Indonesia jauh lebih banyak kasus yang merkuri daripada PB. Ya, mungkin itu salah satunya yang akan saya sampaikan. Oke. Saya mulai dengan slide pertama. Oke, slide. Next, Mbak. Ya, penyakit akibat padanan logam di tempat kerja. Saya itu dapat tugasnya adalah tentang penyakit-penyakit yang bisa ya. Dah. Bisa? Ini slideshow ya. Kalau slideshow kali mungkin digeser aja ya. Oke. Baik, sudah, Prof? Siap, udah. Sudah. Oke, baik. Ya, silakan. Ya, materi diskusinya adalah penyakit akibat kerja dari padanan logam berat dan rute pajanannya. Saya sebetulnya lebih suka pakai istilahnya itu gangguan kesehatan. Kadang-kadang kita nggak tahu penyakitnya, misalnya dia tremor. Tremor itu bukan penyakit gitu ya. Kalau udah yang lainnya ada, mungkin kita bilangnya ya betul ASV. Tapi AVS. Ya, jadi saya mungkin ikut aja dengan Petrolab pakai PAK, tapi nanti dalam slide saya pakainya gangguan kesehatan. Mohon izin. Terus PAK dari PB dan PAK dari Pajanan HG itu permintaan khusus dari juragan kita yang banyak pengalamannya. Silakan, Bu Santi. Ya, next, Mbak Lela. Next. Oh, Mbak Lela ya? Oke. Oh iya, ini perlindungan hak cipta, silakan aja pakai di setiap slide, tapi tolong ditulis dalam daftar pustaka dan di setiap slide-nya ditulis. Oke, silakan, karena saya berat. Slide. Next. Ya, tuh, lindungi saya dari plagiarisme ya, berat kata Dilan. Nah, pendahuluannya saya cerita sebentar aja, karena nanti waktu kita menentukan DPAK atau bukan, pengetahuan ini harus tahu. Gitu. Karena logam itu, dia menetap di alam. Ada di batuan, di biji, tambang. Misalnya kayak silikosis gitu ya, silika. Kita takut silikosis. Silika itu ada di mana-mana, di kerak bumi. Jadi kita kalau main pasir aja itu bisa kena gitu. Ya, kalau kita main keramik gitu ya, kita main dengan pasir itu bisa kena. Jadi jangan selalu kalau ada gejala itu langsung oh ini akibat kerja. Lihat dulu. Ya, kalau banyak yang kena bukan hanya dia saja. Nah, ada tren ke situ, baru bisa kita bilang itu penyakit akibat kerja untuk untuk perbaikannya, untuk kontrolnya, untuk pengendaliannya. Tapi kalau hanya satu orang, ada kemungkinan itu dia memang gennya beda, ya dia lebih sensitif. Jadi hati-hati selalu ingat bahwa bisa dapat dari tempat lain. Jadi makanya untuk menghindari bias itu, kita harus lihat juga teman-teman sekerjanya. Nah, itu biasanya adanya di tanah dan di air. Kalau di udara itu sedikit sekali, tapi banyaknya justru sekarang nih kita kalau di tempat kerja dari udara. Kenapa? Karena aktivitas geologis dan aktivitas manusia. Nah, jadi manusianya itu penting banget ya, penting banget bahwa dia akan menyebabkan polusi, jadi dianya juga akan terkena bagaimana dia menanganinya. Nah, bentuk kimianya juga dapat berubah dari fisiokimianya, biologisnya, jadi toksisitasnya juga bisa berubah. Nanti kita lihat bahwa Hg organik, Hg anorganik bisa jadi organik gitu di laut, karena biolaut ya. Nah, juga
logam berat ini merupakan trace elemen kita. Ya, ini zinc, misalnya sekarang waktu di adanya coronavirus, imunitas kita tuh penting sekali kita punya zinc yang cukup. Kalau nggak, imunitas kita nggak terbentuk misalnya. Ya, nah toksikan itu banyak ya, ini udah pasti toksikan. Nah selain jadi toksikan, dia juga bermanfaat di industri lain. Jadi memang kita terpaksa pakai, tapi harus hati-hati dengan pencegahannya. Nah, ini misalnya merkuri ya ada di kloroaklim, medis, plum adanya di baterai, di BTM, ada di cat. Nah, titanium ada di angkasa luar dan ada di alat medis. Slide berikut, Mbak Lila. Nah, sifat umum logam, dia interaksi biologis dalam bentuk ion. Jarang sekali dia dalam bentuk elemen. Nah, jadi nanti kita ngelihat bahwa bahan kita itu apa? Ya kan, nah dalam bentuk organik lebih lagi dia karena lebih banyak ke lipofil ya, jadi lebih gampang terserap gitu. Tapi bisa berubah tadi. Ini ada soluble chat, ini barangkali bisa dilihat misalnya kromium 6, misalnya kita pakainya kromium 3 gitu ya. Tapi kita biasanya ada di batu tahan api. Setelah itu kita taruh di jemur di matahari. Dia bisa berubah jadi kromium yang pangkat 6. Nah, begitu ada kromium pangkat 6, dia menjadi sangat beracun, jadi warnanya juga berubah hijau. Jadi jangan bilang, enggak ada kok, kita cuma pakainya kromium 3. Nah, itu hati-hati ya. Terus absorpsi garam laut, ini saya ngomong tentang dietnya ya, diet sulfas bisa mengurangi. Nah, senyawa itu dalam senyawa alkali, dia sangat lipid soluble. Kita tahu kan bikin sabun kan, alkali itu sangat ke lipid soluble. Nah, di tubuh kita itu banyak lipid. Jadi logam itu dalam senyawa alkali bahaya banget. Jadi jangan menganggap sama semua, saya punya logam ini. Lihat tuh dia dalam bentuk apa. Kalau alkali, itu hati-hati. Nah, afinitas logam dengan senyawa organik dalam tubuh kita akan menjadi ikatan jaringan. Nah, sulit diekskresi. Artinya apa? Keracunannya bisa menetap. Ya, afinitas logam yang dengan senyawa organik tubuh kita. Dia bisa jadi akumulasi, misalnya akumulasi Pb adanya di tulang. Nah, sedangkan di tulang itu kan kita tempat pembentukan sel darah merah dan dia nggak rusak lagi. Ya, besi juga ya tendensinya mengikat gugus aktif metabolisme, misalnya asam amino, sulfidril. Pengetahuan ini mungkin sekarang belum perlu dipakai, tapi waktu nanti kalau ada kasus, Anda tolong dibaca lagi, ya, karena itu sangat mempengaruhi nanti bagaimana kita bertindak untuk pencegahannya. Yang ini yang saya suka menyayangkan anak-anak kalau belajar toksikologi itu cuma tahu, aduh Bu, ngapalinnya susah. Nggak usah ngapalin, saya bilang itu di Toksnet banyak, di mana-mana juga banyak, ya kan? Tapi Anda mesti tahu apa yang Anda pakai. Itu bentuknya betul-betul bentuk kimianya tuh seperti apa, jadi apa yang harus dilihat, apa yang harus dicari. Apalagi sudah dikatakan berkali-kali bahwa kita dengan biomonitoring index itu nggak semua ada. Kalau nggak salah SCGI cuma 50-an. Kalau di Eropa tuh cuma 14-15-an. Kebanyakan nggak ada memang karena sulit sekali. Itu kan metabolismenya, toksikokinetiknya, toksikodinamikanya itu nggak gampang untuk menentukan ini bisa ya. Nah, jadi kita tidak selalu mengandalkan indeks pajanan biologik. Kalau ada bagus, tapi kalau nggak ada kita harus tahu mekanisme ini. Ini sebagai pendahuluan. Jadi apalagi dokter ya, nanti juga orang HSE. Jadi jangan terlalu mudah, juga jangan terlalu mengabaikan bahwa ada hal-hal yang bisa menyebabkan bahaya di tempat kerja kita. Oke, slide berikutnya. Nah, penyakit akibat kerja dari pajanan logam berat dan rute pajanan. Ini saya minta nggak usah hafal. Slide berikut. Saya kasih aja semua yang saya tahu. Ini contohnya aja. Dia bisa karsinogen. Yang terbukti ya itu arsen, krom, nikel. Ya, yang diduga mungkin masih kalau di aerak itu masih A2 ya. Kalau yang tadi itu udah A1. Ya, itu beberapa bisa menurunkan fungsi imun. Kita lihat ada beberapa contoh, mengganggu saraf ya. Misalnya Hg organik, Pb organik, kuprum dan lain-lain, dan yang banyak merusak ginjal itu banyak. Ginjal itu walaupun ditulisnya kadmium, krom sama emas putih itu ya.
platinum. Hg itu anorganik. Sebetulnya Hg organik juga bisa merusak di situ. Nah, respirasi banyak yang akut apa ya, gejalanya gejala respirasi, yang kronik apa bisa menyebabkan fibrosis, menyebabkan kanker. Buat saya, yang selanjutnya slide yang saya berikan itu juga penting. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini nggak usah dihafal. Jadi kalau ada gejala respirasi, gitu ya, Anda punyanya merkuri, jangan lupa kalau misalnya Anda juga pakai krom, misalnya di pabriknya yang ada yang yang vernikel gitu ya, terus yang pakai aluminium, yang pakai kobalt, misal untuk perhitungan apa gitu ya. Nah, supaya kalau ada respirasi, ingat masih ada logam yang lain. Saraf pun demikian. Kita merkuri misalnya. Saya menayangkan ini sebetulnya pesan saya adalah DD itu, differential diagnosis. Diagnosis diferensial. Misalnya kayak tremor. Tremor itu benar karena saraf ya, bisa karena saraf ini bisa karena merkuri. Tapi timbal juga kadang-kadang ada gitu loh ya. Ini apalagi nanti kalau kita lebih luas lagi, dokter pasti tahu orang tremor itu ketemu mertua, terus baru pertama kali ketemu pakai celana pendek jelek deg-degan tremor itu juga ya kan. Belum lagi kalau dia penyakitnya hipertiroid misalnya. Hipertiroid salah satu gejalanya ya tremor juga gitu. Jadi pesan saya di sini slide ini bukan untuk dihafal tapi untuk tahu diferensial diagnosisnya. Makanya saya selalu mengatakan untuk K3 orang HSE nomor 1 adalah HRA. Jadi kita harus tahu betul Hazard mapping itu mutlak. Kalau Anda nggak tahu Hazard mapping, nggak tahu zatnya, ngomong kosong. Ya, ini ada yang di hati, ada yang di saraf, ada yang di respirasi. Slide berikut. Ada yang di kulit, kok dikuliti, dasar orang tua. Kulit ya, sistem reproduksi, ginjal, jadi organ target berdasarkan toksikan. Teman-teman, beberapa saya ngelihat nama tadi, ada yang pernah ngikut toksikologi saya, pasti tahu, pasti saya kasih tugas toksikan dan organ targetnya. Nah, itu pentingnya itu adalah untuk diferensial diagnosis. Silakan, jadi kita lihat ginjal. Kalau udah kelainan ginjal, jangan nganggap selalu merkuri. Banyak lagi yang lain. Ya, sistem reproduksi banyak. Ya, oke. Slide berikut. Nah, mata, begitu juga pencernaan. Nah, semua pencernaan, merkuri, timbal, dia akan timbulnya kolik. Ya kan, kita tahu arsen juga begitu, kolik, konstipasi, sakit perutnya bukan main. Ya kan, orang yang diracunin kan gejalanya begitu. Kan dapat arsen. Dapat merkuri juga demikian. Oke, jadi sekali lagi tolong di HRA dan dibikin hazard mapping, bagus kalau bisa bikin hazard mapping. Selanjutnya, slide berikut. Nah, pajanan logam tadi sudah dijelaskan ya. Saya cuma mengingatkan saja bahwa ada yang industrial, ada yang non-industrial. Tadi saya katakan. Jadi jangan semua disalahkan ke industri, tapi kita juga tidak boleh lengah. Selalu kita harus ingat. Saya pernah cerita bahwa saya pernah dapat satu Hg urinnya tinggi sekali laki-laki gitu ya, sampai saya curiga waktu diperiksa dia curang gitu ya. Ternyata dia pakai kosmetik untuk obatin jerawatnya. Nah, itu ada non-industrial. Kebetulan dia kerja di lab dan megang Hg. Ya, jadi hati-hati. Karena cuma satu dia. Jadi kan saya curiga. Dan tinggi sekali sampai 20 ribuan kalau nggak salah. Ya, jalur pajanannya bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa di tempat kerja, di luar tempat kerja, banyak makan kerang, Hg-nya juga banyak. Nah, rute pajanannya, saya sengaja yang inhalasi. Bentuk fisik jangan hati-hati sekali. Jangan pikir, oh logam berat itu biasanya dia dalam bentuknya barangkali padat gitu ya. Jangan salah, banyak logam tuh bisa sublimasi. Dan Hg pun paling bahaya itu. Uap Hg-nya nggak kelihatan, tapi terinhalasi ya. Jadi ini sampai saya kasih kuning ini uap ya. Tingkat penyerapannya tergantung atmosfer, toksikan dan kemampuannya melintas membran sel. Atmosfernya tuh apa? Itu suhu. Kalau suhu semakin dia menguap, ya kan? Makin panas dia makin menguap, makin konsentrasinya semakin tinggi. Kalau itu beda dengan COVID, ya kan? Kalau COVID dia sukanya si nona COVID tuh sukanya tempat yang dingin, ya kan, yang dingin dan yang humidity-nya rendah.
Jadi di ruangan AC itu non-COVID paling suka. Nah, mamang-mamang kita yang di luar ada kemungkinan ya karena ada mataharinya, ada apa namanya humidity-nya juga tinggi sekali. Barangkali mereka lebih terlindungi, jadi mereka mungkin lebih bisa jadi imun gitu ya, malah jadi imun dia kena. Sifat partikel padat tergantung pada ukuran dan bentuk partikel. Nah, pajanan kulit ini kalau kontak ya, jadi dia tidak mudah menguap. Pajanan oral hati-hati sekali karena kita tahu dia nggak makan tapi punya kebiasaan dia pegang, setelah itu dia nggak cuci tangan, apalagi dipakai untuk sambil merokok. Merokok itu dia tahu buat cuci tangan, tapi kalau dapat gratisan, dapatnya satu cepet-cepet diambil, kalau nggak diambil sama temennya. Ya, kita harus aware betul ini pajanannya. Oke, slide. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, barangkali sudah ada yang bertanya belum? Silakan Bu Santi. Iya, lebih ke yang tadi sih, Prof, ada pertanyaan, ciri orang terpapar logam berat tuh secara fisik ada nggak sih, Prof? Gejala atau dari gejala klinisnya seperti itu? Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali, karena kan kita kepinginnya kan kalau bisa early diagnosis sebelum di medical check up, kita sudah tahu. Nah, disinilah kita penting tahu ada apa logam berat dan zat lain gitu ya. Makanya saya kan ini baru logam berat aja, ada zat lain yang juga bisa menyebabkan gejalanya yang sama. Nah, gejala orang yang kena logam berat itu pada umumnya itu tadi ya, di ginjal, di paru, ya, sama di kulit, ya. Tapi tergantung organ target. Nah, umumnya saya bisa katakan demikian, ada beberapa yang banyak. Nanti lihat bahwa banyak sekali kalau kita bikin tabel, apalagi kelihatan bahwa yang paling banyak adalah gejala respirasi, gejala kulit, sama gejala. Nah, kalau gejala respirasi, dia bisa sesek, bisa batuk, ya kan, kulit bisa luka, bisa gatal, bisa melepuh, ya kan. Kalau di ginjal, pertama-tama dia pasti urinnya sedikit, jadi dia kencingnya sedikit dulu sebelum sampai di gagal ginjal. Jadi urinalisis itu menjadi penting, MCU-nya. Tapi kalau ditanyakan saya, apa sih gejalanya? Saya nggak bisa jawab. Mesti itu tergantung dulu organ targetnya apa. Ya, itu jawaban saya. Lanjutkan lagi, Prof. Jadi ada sharing krom di urinnya tuh tinggi. Mungkin tadi kayak hampir studi kasus juga sama kayak Prof. Meli ya. Di urinnya kromnya tinggi, namun setelah diinvestigasi di tempat kerjanya tuh tidak ada, malah tidak terpapar krom seperti itu. Apakah karena di secara alamiah kromnya memang sudah ada di tubuh, terus kemudian termetabolisme atau gimana, Prof? Dan kemudian kalau memang ternyata tinggi di tubuh, ada terapi khusus nggak sih untuk menghilangkannya atau mungkin meminimalisirnya ya? Seperti itu. Oke. Baik, ini juga pertanyaan praktisi sekali, bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan, ada gejala, tapi tidak ada di tempat kerja, mohon maaf, pengalaman saya, ada beberapa banyak kemungkinan. Nomor satu justru adalah karena pengukurannya tidak valid. Itu sering. Jadi pengukurannya tidak valid, entah dia kalau pagi kalau pakai Impingger, pakai apa ya, kalau yang direct reading juga mungkin kita harus lihat expiration date-nya gitu ya. Nah, itu harus kita lihat betul. Jadi kemungkinan dia salah ngukur. Kedua, bisa juga untuk bagusnya perusahaan, kadang-kadang report yang keluar itu ada yang aman-aman saja gitu. Nah, kita harus cecer bahwa kita perlu yang betul-betul ada. Jadi nomor satu adalah bias pengukuran. Ya, kedua, betul ada kemungkinan sekali bahwa dia terpajan dari luar. Kalau terpajan dari luar, ciri khasnya adalah yang kena cuma dia sendiri, orang lain enggak. Kalau memang di tempat kerjanya, mestinya kan saya selalu katakan kalau udah hazard mapping tuh kita harus keluarin SEG-nya. Similar exposure group-nya tuh harus ada. Jadi kita harus langsung begitu dia kena di similar exposure group-nya kita juga harus ukur. Jadi memang kan, mohon maaf nih Bu Santi, saya selalu mengatakan bahwa biomonitoring itu mahal, nggak usah semuanya. Kita pakai worst case scenario. Kalau diukur yang paling
paling terpajan paling berat, dia situ aja udah enggak gitu, kita rada aman gitu ya. Tapi kalau kita udah ngukur ini Chrome dia berat, kita harus ngukur yang lain. Jadi untuk membuktikan bahwa memang similar exposure groupnya itu kena. Kecuali kalau dia sendiri, nah itu agak susah. Kita harus anamnesis yang tepat, kita lihat dia bekerjanya. Gitu. Kalau ada temannya itu lebih gampang. Itu jawaban saya, Bu. Mudah-mudahan terjawab. Iya. Oke. Tadi berarti karena terapi khususnya ada nggak, Prof? Oh, kalau terapinya itu, terapi keracunan itu, sebetulnya kalau dia lagi keracunan akut, sebetulnya life saving. Jadi life saving itu artinya dikasih masuk cairan, paru-parunya jelek dikasih ventilator, nih pokoknya itu life saving ya. Jadi paliatif dengan gejalanya. Sebetulnya tidak ada zat untuk khusus yang mengencerkan, bukan menetralisir logam berat. Ada pernah dipakaikan yang macam chelating agent. Tapi chelating agent hati-hati, trace elemen kita juga dapat kena semua. Ya kan? Kecuali kita life saving. Kalau udah life saving boleh, tapi harus balance-nya kita harus ini kan betul. Jadi nggak ada obat antidot, artinya antidot untuk logam berat itu nggak ada. Ya. Mungkin satu lagi kali ya Prof ya sebelum melanjutkan. Untuk pemeriksaan biomonitoring hasil MCU-nya apakah dapat dijadikan indikasi awal untuk melihat gangguan kesehatan pajanan logam? Parameter apa yang bisa kita lihat dari MCU tersebut gitu, Prof? Kalau MCU itu kita selalu bilang kita tidak treat hasil laboratorium. Jadi hasil laboratorium itu tidak menyatakan bahwa itu dia sakit. Jangan salah loh, IPB tinggi, NAB tinggi, kita nggak bilang itu bukan fine line. Bukan fine line artinya bukan garis. Oh di atas tuh aman, di bawah tuh aman, di atas itu bahaya. Enggak. Karena itu kan dia katakan bahwa tuh pajanannya 40 jam per minggu yang berlaku untuk 95% orang. Yang ada kemungkinan 5% yang lain itu adalah yang sensitif. Nah, itu juga kita harus cari. Nah, kalau kita sudah dapat orang per orang secara individu, kita dapat dia IPB-nya tinggi, ya, kita harus lihat klinisnya ada atau tidak. Nah, terus selanjutnya kita mesti cari diferensial diagnosisnya, itu dokter pasti tahu, mesti cari penyakitnya, dan kita ngelihat exposure group-nya apakah juga tinggi. Itu kita harus ngelihat. Kalau nggak ada gejala kliniknya, kita ulang periksa lagi nanti. Karena indeks pajanan biologik itu tidak mutlak, bukan hanya satu-satunya indikasi, bukan hasil-hasilnya indikator. Tapi kalau udah 2 kali diperiksa dia tinggi, kita harus hati-hati walaupun hanya 1 orang itu, dan itunya juga ada. Kita harus telusuri betul pajanan di luar tempat kerja. Ya, sementara itu, Prof, kita lanjutkan Yuk, kembali kita ya. teruskan. Ya. Waktunya saya ngelihat kita nggak lagi ada setengah jam loh. Silakan. Nah, timah hitam, keberadaannya Anda ngelihat ya, dia toksik sekali dan tersebar luas karena banyak kegunaannya di baterai, BBM. Ini sengaja saya kasih lihat bahwa nanti waktu kita nyari dia ada pajanan yang lain itu ada ya, di galvanis. Dia juga sama ya, terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Silakan. Nah, timah hitam itu pajanannya, saya akan ditanyakan absorpsi. Nah, karena saya orang toksikologi, saya sudah langsung ke ekskresinya, saya lihat silahkan dibaca. Pesan saya cuma satu, dia diabsorpsinya bisa secara oral, 5-10%, paru 50% sampai 70% akan terserap. Ya, kulit itu hanya untuk alkil PB, sama PB nafenat. Ya, distribusinya 90% dalam darah, diikat oleh red blood corpuscle, diikat oleh sel darah merah. Makanya PB itu dia merusaknya nanti adalah sel darah merah di protoporfirinnya. Dia tidak akan terbentuk, jadi ada hemoglobinnya ada, dia tidak bisa membentuk hemoglobin karena dia tidak bisa, dia ngeblok protoporfirinnya. Itu sangat-sangat beda dengan nanti anemia juga yang kita ketemu akibat pajanan bensin. Kalau bensin itu merusak sumsum tulang. Jadi dia selain merusak
sel darah merah, sel darah putih juga turun, trombositnya juga turun. Kalau udah turun semua, nanti yang menang sel darah putih. Akhirnya dia akan menjadi leukemia. Tidak demikian dengan PB. Kalau PB ya anemia, ya kan? Kalau dia sampai cuma udah 50 aja mikrogram, anemia aja udah anemia yang sudah manifest itu darahnya. Ya, ini menjadi penting memang absorpsi kita mengerti gitu ya, dia adanya di mana. Juga di depositnya di tulang 90%. Jangkanya panjang sampai 20-30 tahun lihat kalau kita keracunan PB. Artinya kita dulu pakai bensin leaded ya, yang pakai PB, sekarang kan baru unleaded. Itu pengaruhnya tuh masih bisa 20 tahun, 30 tahun lagi, masih ada pengaruh PB yang terserap dulu waktu dia terpajan di polusi udara di Jakarta. Itu masih ada, karena memang lama dia disimpannya sampai sekian lama. Ya, nah biotransformasi nggak ada, nah ekskresi terutama ginjal makanya diperiksa. Oh tadi saya mau nimbrung sedikit, periksanya tuh di biomonitoring enakan urin atau darah. Yang pasti memang betul tadi Mbak Ana ikutin apa yang ada di pedomannya. Ya, yang pasti orang lebih suka periksa urin daripada harus ambil darah karena tidak invasif. Sama juga periksa feses, aduh nanti baunya semuanya, orang nggak suka. Kalau bisa ya jangan, kita periksanya yang lain. Ya, jadi orang lebih suka urin. Apalagi kalau bisa periksanya dari di bawah lidah gitu. Jadi orang lebih suka yang tidak invasif, tapi memang nomor satunya adalah ikut pedoman. Oke. Saya jadi ngaco nih ikut sana ekskresi, biomonitoring ya, PB-nya dari urin ya. Aktivitasnya, ini dia mengganjal aktivitas alat darah, kadar alaurin, koproporfirin, ini yang kita periksa ini ya. Jadi biomonitoringnya kita bukan selain kita periksa PB-nya, kita harus periksa patologi kliniknya. Jadi kita lihat patologi kliniknya, apakah ininya turun, sel darah merahnya turun, ininya juga turun ya. Ya. Kita bisa lihat juga urin di kadar protoporfirinnya, pro 9-nya di sel darah merah, dan RBC, opsi, itu orang patologi klinik yang tahu. Tanyain saya juga, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Ya, please slide berikut. Nah, organ target timah hitam secara kekhususan itu adalah ginjal. Gangguan pembentukan sel darah merah, saraf pusat dan saraf tepi, gangguan saluran cerna. Jadi nanti kalau ditanyain saya, gejalanya apa sih keracunan? Lah ini, ginjalnya kencingnya gimana? Nah, saraf pusatnya gimana? Ya kan, saraf tepinya ada nggak kebas-kebas? Kalau saraf pusatnya ada nggak gangguan fungsi luhur misalnya? Suka lupa, ya kan, suka marah, ya kan? Gangguan saraf juga tuh kalau kena HG, nulisnya itu banyak sekali gejala sarafnya kita baca sama-sama. Gangguan penurunan sel darah merah menjadi anemia. Terus gangguan saluran cerna juga timah hitam karena menjadi akut kan, jadi dia kolik, sakit perut, bisa konstipasi. Slide berikut. Nah, itu majornya, yang tadi yang saya katakan majornya terutama adalah itu. Tapi selain itu ada yang lain. GI tract itu adalah saluran cerna ya, gejala akut, kolik, dan konstipasi. Hematopoietik tadi berkali-kali saya sebut, ya. Tadi itu PB darah 50 mikrogram aja, 50%, aneminya udah manifest. Sarafnya bisa neoaresthesi, jadi artinya kebas-kebas, ya, kurang rasa. Encephalopati, gangguan perilaku. Encephalopati ya, jadi EO lah gitu ya, jadi kurang bisa ini. Terus neuropati perifer, konduksinya kurang, melambat. Ginjal, lesinya bisa di tubulus proksimal, bisa sindroma Fanconi, bisa intersisial. Barangkali ini nanti yang baca adalah dokter, kalau nggak bingung ya. Reproduksinya bisa menyebabkan stillbirth, artinya apa? Bisa menyebabkan bayi lahir meninggal, jadi mati dalam perut. Aborsi, spermanya menjadi kurang atau menjadi abnormal. Kalau PB ini terhadap reproduksi, penelitiannya sudah banyak sekali. Dan proof, karena waktu itu apalagi yang masih pakai leaded, terus banyak pohon kangkung, kebun bayam, ternyata itu menjadi kita bisa kena juga dari situ selain di pekerjaan. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada ya, tapi masih tetap harus dipikirkan pajanan PB dari baterai. Mereka makanya buang baterai itu harus di tempat yang tertentu gitu ya. Nah, terus
perkembangan janin ya, sama kardiovaskuler. PB itu bisa menyebabkan hipertensi ya. Slide berikut. Nah, sampai di sini PB ada yang bertanya. Saya kira nggak boleh banyak yang bertanya nih, paling 2-3 langsung saya mesti ke HG. Saya nanti minta izin, mungkin nanti di SDM saya undur paling 10 menit. Ya, saya mesti minta izin dulu. Mohon maaf, tadi saya tuh udah tepat waktu loh. Ini si Santi yang mesti diketok. Digital. Maaf ya, bulan puasa, ngejahat saya. Untuk pertanyaan detail, adanya langsung ini merkuri nih, Prof ya. Ya. Apakah logam merkuri itu carrier dari makanan, misalnya ikan, sayur, dan sebagainya, dan ketika dimakan, maka akan berpengaruh juga pada manusia. Jawabnya langsung. Iya, dia akan pengaruhi manusia, karena memang di merkuri itu, merkuri anorganik di air dengan plankton, dia akan berubah menjadi metil merkuri. Nah, metil merkuri itu yang banyak merusak di otak. Saya ingat aja ya, yang otak itu, yang organik itu lebih banyak merusak otak. Walaupun anorganik merusak ginjal, yang organik juga bisa merusak ginjal. Tapi most likely dia ngerusak otak. Jadi memang terutama dulu kita cuma takutkan di kerang. Kenyataannya adalah kalau kita makan ikan yang di muara laut, ya di muara kali di laut, itu misalnya ikan-ikan di air cetek ya, misalnya apa ya, ikan bulanak, misalnya ikan bulanak, terus ikan bandeng yang bukan di budidaya ya. Kalau yang budidaya biasa lebih aman, dia airnya sudah dibersihkan, udah dites juga ya. Kalau misalnya yang tradisional saya nggak tahu ya, tapi kalau yang itu mereka tuh sudah profesional, mereka jaga betul. Mereka biasanya di Pulau Seribu menjadi tambak yang di sana, nah itu biasanya lebih aman. Jelas sekali dari makanan Hg itu bisa menjadi tinggi. Jadi kalau kita baca biomonitoring, Anda kalau baca ACG/IH, terus selalu dia ada background level. Background level itu biasanya kita mesti periksa di tempat itu, di daerah itu, rata-rata orang berapa sih Hg-nya misalnya. Di situ rata-ratanya orangnya berapa sih. Nah, itu background level menjadi salah satu syarat juga yang harus diperhitungkan. Gitu, Pak. Ya, mungkin lanjut dulu ya, Prof ya. Ada lagi? Lanjut dulu aja, Prof. Oke. Ya, kita lanjut dulu aja. Baik. Oke, nanti pertanyaannya kita bisa jawab lah. Ya. Nah, PAK dari pajanan merkuri, ya. Slide. Ini rame, ya. Ini keberadaannya Anda boleh ngelihat juga sama, ya. Dia berupa cair, biasanya dalam suhu kamar, dia biji sinambar. Merkuri kan memang dalam bentuk cair ya, kita tahu. Ada bentuk elemen, ada anorganik yang Hg +1, +2, ada yang organik. Itu biasanya Hg-nya valensinya 4. Banyak dipakai sebetulnya alat ukur ini. Di kedokteran gigi, desain, padahal AC juga. AC kan dia bisa termoregulatornya kan juga karena pakai Hg ya. Kalau dia memuai panas baru dia turun lagi gitu kan. Baru dia kontak, kalau dia jalan lagi nanti itu termoregulator banyak pakai di situ. Pengawet kayu, HgCl di industri desinfektan. Nah, di desinfektan itu bahaya, makanya orang-orang sekarang ini kan suka pakai desinfektan. Oh ya, disemprot, pakai desinfektan. Kalau bisa jangan. Karena desinfektan itu biasanya semuanya racun. Termasuk Baiklin, mohon maaf ya, itu kan isinya kaporit. Kaporit itu klorin. Klorin itu sebetulnya sudah proof, dia A1, human carcinogen. Nah, kita boleh pakai asal ukurannya tepat gitu loh. Ukurannya kalau nggak salah 0,1 atau 0,01 ya miligram persen gitu ya. Nah, itu harus dihitung betul. Jadi jangan dikasih ke pembantu pikir itu si ibu pelit amat sih, murah kayak begitu, sekilo cuma 20.000, dia main taruh banyak-banyak, tangannya diaduk-aduk. Waduh. Kita juga kena nanti. Ya, alkyl Hg itu metilasi oleh mikroplankton tadi yang ditanyakan tuh ya, makan makanan di laut, metil Hg ikan dan moluska. Jadi betul tadi pertanyaannya bagus sekali. Slide berikut. Keberadaan permanfaatannya. Slide berikut.
Pajanan, terus apa ya setelah ini ya? Slide berikut. Halo? Kok ngeheng nih? Oke, nah ini organ target merkuri yang utama ginjal, GI tract, SSP, dan pernapasan. Ya kan? Kalau PB enggak tuh, pernapasan enggak. Kalau uap Hg elemen itu sangat merangsang. Dia juga bisa menyebabkan fibrosis. Oke, kita lihat slide berikut. Ini yang utama ya, kalau target merkuri itu. Jadi nanti gejalanya ya sesuai di saraf apa, di ini apa gitu ya. Nah, ini adalah gejala Hg yang utama yang kita kenal udah lama adalah trias astenik vegetatif. Triasnya itu ada radang rongga mulut ya, rongga mulut, tremor, terus iritabilitas psikis sangat suka. Ya, tremor itu akhirnya menjadi dia di sarafnya agak terganggu tulisannya ya, makanya tulisan orang Merkuri itu apa kayak geligi-geligi, nggak bisa nulis dia karena dia gemeter ya. Juga selain gemeter karena dia ada itu nggak bisa nulis, memang ada gangguan sarafnya ya. Nah, gangguan sarafnya kita lihat polineuropati, gangguan sarafnya banyak tempat ya. Ataksia itu disarti itu ngomongnya cadel ya. Ataksia itu jalannya kakinya nggak bisa halus ya. Nah, lapangan pandangannya juga menyempit. Kalau kita sekarang bisa ngelihat kiri walaupun kita lihat di depan gitu ya. Tangan kiri kita begitu muncul, kita udah ngelihat itu di apa hampir 180 derajat. Di atas pun demikian kita bisa ngelihat. Tapi kalau orang yang keracunan merkuri, dia harus dekat, udah dideketin tangan kita, lapangan pandangannya baru terlihat. Itu yang namanya lapangan pandangannya. Eretisme, tremor, insomnia, hilang nafsu makan. Ginjalnya sama, olikuri, proteinuri, sindroma nefrotik. Kerusakan ginjal manifestnya hampir sama semua, nanti tergantung dari tubulusnya atau di glomerurusnya. Tapi biasanya olikuri jadi kencingnya sedikit dan ada protein di dalamnya. Makanya pemeriksaan urinalisis itu murah, tiap tahun ada bagusnya gitu. Selain kita periksa sel darah tepi, anemianya ada enggak karena ginjal, kita karena pajanan PB ya, pajanan toksikan di tempat kerja, pemeriksaan ginjal tuh di urinalisis aja sudah baik. Kita enggak langsung ke kreatinin, apalagi urium itu kerusakan sekian banyak, dia 25% reserve aja dia masih bagus gitu, masih bisa kerja gitu ya. Jadi yang mungkin agak lebih sensitif tuh kita pakai kreatinin 1,1, nah dia begitu naik 1,2, 1,3, kalau udah banyak rame-rame kayak gitu kita udah harus hati-hati. Sekali lagi frekuensi distribusi itu menjadi penting. Jadi jangan ngelihatnya sebagai dokter. Kalau dokter pribadi ngelihatnya itu adalah orang per orang, individu, tapi kita adalah kesehatan masyarakat, dalam hal ini adalah kesehatan pekerja. Jadi kita ngelihat similar exposure group-nya. Secara psikologik juga ada, itu ada siaga khas sekali, psikosis Hg. Jadi dia tuh kayak agak malu-malu ngelihat matanya kayak nyuri-nyuri ngelihat terus. Saya punya pasien tuh dulu seperti itu. Ya. Lucu sekali, lucu menurut saya, kasihan sih ya. Nah, respirasinya bisa inflamasi jadi radang ya. Jadi kalau udah radang gejalanya ya gejala respirasi. Namanya gejala respirasi apa? Batuk, berdahak, sesak, ya itu gejala respirasi. Nah, inflamasi, ventilasi juga terganggu, mungkin sesek, napas sesek gitu ya, kayak apa namanya COVID itu kan ventilasinya terganggu ya. Perfusi, jadi penyebaran oksigennya ke darah juga ke seluruh paru juga kurang. Nah, hipokemia, kekurangan oksigen, fibrosis, dan granuloma. Karena apa? Karena inflamasi. Kalau inflamasinya kena paru-paru, itu pneumonia namanya. Radang paru itu kan pneumonia. Tapi pneumonia ini karena kimia. Kalau COVID karena virus. Ya. Oke, slide berikut. Nah, ini ada beberapa contoh ya chloralkali workers. Nah, ini boleh dibaca, banyak sekali ternyata 15 kasus ada glomerular proteinuria. Ini mungkin bagus untuk dokter-dokter. 5 dari 15 dia punya sebelumnya ada nefropati, 4-nya hipertensi, ada glomerular proteinuria. Slide berikut, saya kasih 2 contoh aja, yang lain nanti baca sendiri. Slide berikut. Slide berikut.
Oke, saya bisa juga mulai dengan pertanyaan kali. Oke, pertanyaan dulu aja Prof ya. Kalau bisa di slide berikutnya sebetulnya menarik juga sih. Pertanyaannya dulu, silakan, moderator. Oh ini pemeriksaan biomonitoring itu bentuknya substansi atau metabolitnya. Jadi mungkin lebih yang ke Mbak Ana ya, ada silakan Prof. Kalau merkuri saya kira Hg dalam urin ya. Karena dia apalagi PB itu tidak mengalami biotransformasi. Iya. Ya kan itu mestinya yang jawab iya. Ana cantik gitu loh. Mbak Ana yang cantik itu kan buat ngukur-ngukur yang jagoannya. Iya, setaunya saya sih memang kita ngelihatnya Hg di dalam urin. Jadi bukan metabolit ya, jadi tapi adalah memang elemennya langsung. Oke. Kemudian tadi untuk biomonitoring ini apakah dapat digunakan untuk mengetahui paparan bahan kimia sampai ke fase toksikodinamika atau hanya pada fase toksikokinetik saja? Kita mengerti bukan. Ini pengertiannya ini nih, pengertian metabolisme itu kalau toksikodinamika dan toksikokinetik itu tidak satu-satu, jalannya paralel. Ya kan? Kalau toksikodinamika, ya kan, nama toksikokinetik, itu satunya, ini merusak apa, ini merusak. Satunya lagi, kalau saya kasih sekian, dia akan gejalanya keluarnya berapa. Jadi kita tidak melihat fase itu. Cuma yang kita ngelihat adalah yang ada di dalam darah, namanya biomarker. Jadinya marka bahwa di dalam tubuhnya itu benar nggak sih ada kayak kita tuh ada jejaknya gitu, ada jejaknya kita tangkap gitu, kita tangkap. Nah, dia dalam bentuk metabolit atau dalam bentuk substansinya itu tergantung kemajuan teknologi kita, dia bisa mengukurnya seperti apa. Itulah makanya kita nggak berani selalu ngomong no at first level, no at first effect level. Kita nggak bisa bilang ini adalah konsentrasi aman, kita nggak berani. Kita selalu bilangnya no while, no at first observe at first effect level. Jadi sampai level yang kita belum bisa menangkap, gitu loh. Kita sampai belum bisa menangkap. Jadi kita nggak bisa bilang itu aman, tapi sekarang ini kita kuantitatif dulu, kualitatif, oh udah ada. Nah udah ada, beberapa bisa diukur, oh ya IPB-nya harus sekian aman. Itu sebetulnya kan juga dari secara epidemiologi rata-rata pada orang yang terpajan toksikan itu kalau sekian ini aman, kalau sekian di atas itu tuh biasanya sudah ada manifestnya. Jadi bukan fase-fasenya yang kita ngelihat, kita cuma ngelihat marka. Markanya itu apa yang saat ini secara teknologi bisa ditangkap gitu. Jadi kita bilangnya tanpa gejala atau tidak ada gejala yang bisa kita tangkap. Tangkapnya pakai apa? Dulu kita pakai mata panca indera saja kan. Sekarang sudah ada alat-alat laboratorium, udah ada reagen, ya kan? Jadi sekali lagi itulah kelemahan daripada keilmuan itu. Kita selalu kan harus empiris, harus ada benar barangnya ini ada, kita ngelihat lebih ketangkep sama kita, kepotret sama ronsen udah nggak kelihatan, kepotret sama MRI nggak ada, sekarang masuk pakai elektron mikroskop, jadi semakin kecil akhirnya sampai dulu dianggap debu hanya merusak rokok, debu atau debu rokok hanya merusak paru. Begitu kita bisa mendeteksi nanopartikel dengan dengan elektronnya kita bisa ngikutin gitu ya. Akhirnya kita tahu bahwa debu dan rokok yang kita hisap itu sampailah dia bisa sampai ke pembuluh darah, jantung. Makanya sekarang dibilang bahwa merokok dan
terpajan polusi itu juga salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner. Ya, jadi yang kita ngelihat itu adalah sampai di mana kita kemampuannya untuk nangkep, bukan fase-fasenya, bukan fase-fase di mana. Bisa aja pokoknya dia ada di situ. Kalau dia belum termetabolis, itu masih dalam bentuk utuh. Tapi kalau dia udah di metabolisme, dia mungkin dulu misalnya kayak benzen. Saya ingat dulu kalau ngukur tuh fenol. Ternyata fenol makan apa aja juga fenolnya juga bisa tinggi. Akhirnya pakai muconic acid. Nah, terus akhirnya lagi pakai macam-macam lagi. Jadi tergantung dari pedoman kita ukur apanya gitu. Jadi tidak tergantung dari fase-fasenya. Itu saya yang ngerti. Tolong dikoreksi Bu Santi yang ahlinya. Oke, Prof. Mau lanjut slide dulu? Ya, silakan. Oke, slide dulu, Prof. Mbak Lela. Silakan ya. Mbak Lela? Ya. Ya. Nah, si Levin juga ya, dia melihat tanpa diagnosis neuropati, terekspos HG, tapi nggak ada neuropatinya. Tapi begitu dia lakukan multiple linear regression pada sekelompok orang yang terpajan, kelihatan bahwa dia ada slower motor conduction velocity. Jadi kecepatan motor itu kan ada alat ukur ya. Nah, makanya tergantung juga alat ukurnya bisa sampai sejauh mana gitu. Dia akan reaksi motoriknya, pergerakannya itu terlambat gitu. Dan banyak, kalau linear regression tuh udah beberapa orang banyak. Terus distal motor latency, yang di bagian distal gerakannya juga agak lambat. Distal sensory latency, berkorelasi dengan merkuri urin. Jadi urinnya sekian, motornya makin, jadi artinya kadarnya semakin tinggi, gejala sarafnya itu makin makin lambat. Jadi kasus ini menandakan belum tentu di gejala klinisnya kita bisa dapatkan dia ada keluhan kebas, dia ada keluhan macam-macam, tapi kita ngukurnya dengan motor conduction velocity. Ya, kita ngatur juga motor latensinya, sensory latensinya. Mohon maaf, ini mungkin istilahnya dokter yang tahu juga. Ya, slide berikutnya. 39 pekerja kloralkali ya kan terpajan Hg 7 tahun. 2.800 individual air measurement diukur, 2/3-nya sekian ya mikro Hg per meter kubik. Rata-ratanya 75,1. Tinggi-tinggi bisa 300-500. Urinnya sekian. Ya kan? Tangannya tremor. No significant difference between exposed and non-exposed because eliminate 0 sampai 7 Hz. Jadi tremornya cuma kecil, 0 sampai 7 Hz. Jadi sekali lagi diferensial diagnosis menjadi penting, epidemiologi menjadi penting. Jadi kita ngelihat orang terekspos dibandingkan kontrol selalu. Kalau enggak nanti yang makan nasi semuanya kena sakit jantung. Kita lihat dulu, yang nggak makan nasi kena juga enggak? Kalau kena juga ya artinya bukan karena nasi gitu. Ya. Inilah pentingnya pemeriksaan, selalu kita ngelihat 3 orang yang terpajan, S10 sekian, gejalanya kita ngelihat lagi yang orang yang tidak terpajan. Kalau yang terpajan lebih tinggi, misalnya jadi ada 7%, yang tidak terpajan ada cuma 2%, nah berartinya kan dia 3,5 kali lebih sering. Nah itu maknanya saya bilang diagnosis epidemiologi menjadi penting untuk menentukan bahwa memang dosanya ada di tempat kerja. Kalau dosanya di tempat kerja, barulah kalian lakukan perbaikan. Kalau enggak, Anda macam-macam. Jadi belum apa-apa, udah macam-macam, padahal sebelumnya bukan di situ. Padahal dia karena pajannya dari tempat lain. Slide berikut. Ya, uap Hg, konsentrasinya tinggi. Bisa tadi tuh. Ya, karena Hg bisa menyebabkan inflamasi paru-paru, bisa jadi pneumonitis ya pneumonia ya, bronkitis, chest pain, sesak napas, itu gejalanya seperti orang COVID, batuk, stomatitis perutnya sakit, stomatitis itu sariawan ya, gingivitis gingivitis itu gingiva, tutang apa yang tempat gigi itu apa namanya?
nggak bisa mikir. Radang gusi, ya, salivation, berliur terus, ya, diare, gagal napas, dan meninggal. Nah, Hg urin level sekali lagi bukan prediktor untuk penyakit, ya, karena range-nya tuh sangat tinggi, bisa 200 sampai 900 mikro gram Hg per liter. Slide berikut. Nah, ini referensi saya, ya. Jadi jangan anggap Bu Meli pinter. Anda bisa nyari sendiri kok. Ya, ini kebetulan saya ngajar toksikologi kan dari dulu, ya. Jadi saya punya modul toksikologi yang saya ambil juga dari Toxnet, dari SCGIH, dari ATSDR, itu semua banyak petunjuknya. Kita grup, kalau ada masalah, bisa bertanya, saling bertanya. Saya kira itu bagus sekali. Saya rasa dari saya cukup sekian. Ya, baik. Waktunya sudah lewat 4 menit, nggak apa-apa. Saya udah minta izin, tadi saya udah WA. Masih 6 menit lagi, saya harus gabung di SDM. Oke, siap. Mungkin ada beberapa yang pertanyaan yang bisa kita sampaikan, Prof. Dari Pak Hendra, terkait dengan variasi atma logam dalam tubuh, sejauh mana tingkat kepercayaan efek kesehatan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan biomonitoring? Gimana terkait dengan apa? Ada variasi atma logam di dalam tubuh. Ya. Tingkat kepercayaan efek kesehatannya kalau dikaitkan dengan hasil pemeriksaan biomonitoringnya seperti gimana, Prof? Oh, kalau biomonitoring saya rasa sudah teruji, ya. Teruji itu mestinya kita periksa. Kita yakini bahwa kalau orang itu ada secara individu, kita bilang memang dia terpajan dan dia keracunan. Istilah kasarnya. Dia keracunan, itu betul, ya. Tapi sekali lagi, apakah itu dari tempat kerja? Nah, makanya selain biomonitoring, pemeriksaan di udaranya, jadi di lingkungan area samplingnya itu juga penting. Apalagi kalau bisa diukur personal sampling yang dibawa kemana-mana itu. Pajanan yang 8 jam itu lebih bagus lagi. Ini mohon maaf, ini Pak Hendra-nya Hendra Uda dari teman saya sekantor bukan? Apa Dokter Hendra? Oke. Nanti Pak Hendra nanti kasih ngomong sama saya. Oke. Baik. Oke, yang berikutnya Prof, mungkin ada yang bisa disambungkan nih dari Dr. Henry. Cara mengukur dan menetapkan background level pada merkuri, berapa banyak orang yang diukur dan siapa saja yang diukur. Oh, itu ada standar-standarnya tuh. Orang kesehatan lingkungan, orang KL yang tahu persis. Tahu sih, bisa ada itu, bisa diukur, ada pedomannya itu. Ya kayak COVID aja gitu, mau berapa persen yang diperiksa gitu kan ya. Kita ngelihatnya di klaster biasanya. Background level itu kita ngelihat klaster, terus kelihatan populasi umum. Nanti kita pakai P1 dan P2 diukur, jadi kita bisa dapat nilai rata-ratanya. Tapi kayaknya bukan saya deh yang ngajar, yang berhak untuk. Nah, itu. Ya, baik. Nyambungnya sih tadi ini sama sih Prof, dari Bu Sonia juga, jika dari SEG, misalnya di tim maintenance, sampelnya tidak semua dilakukan. Nah, action plan berikutnya tuh harus bagaimana? SEG-nya harus diukur. Paling sedikit 3 orang. Kalau punya duit 5 orang. Gitu. Jadi, kalau nggak diukur SEG-nya, 1 orang aja, kita cuma bisa diagnosis individu. Betul, dia adalah sakit. Jadi, untuk PAK-nya kita bisa minta, kalau saya kayak gitu, saya mintakan kompensasinya. Tapi apakah itu betul-betul dari tempat kerja saya? Nanti dulu. Saya ngeliat dulu SEG-nya. Harus periksa sebetulnya. Tadi sudah secara cermat sudah dikatakan kok, itu seberapa kita bisa percaya, karena kan itu kan variasi atma logam dalam tubuh kan banyak ada bervariasi antara orang-orang. Oke, siap. Ya, sepertinya lebih ke arah itu. Mungkin tadi balik lagi, ada yang untuk Mbak Ana, barangkali Mbak Ana, untuk merkuri organik dan merkuri inorganik,
ininya Mbak Ana, Oke. analisanya. Pertanyaan dari Dari Dr. Henry juga, dapat HG bisakah lab membedakan HG organik dan anorganik? Baik, Dr. Henry, kalau untuk HG organik itu berarti HG-nya terikat dengan adanya unsur karbon. Sedangkan kalau HG anorganik atau inorganik itu HG-nya terikat dengan unsur selain karbon. Jadi kalau dengan AAS atau ICP, tadi saya jelaskan tahapannya adalah tahap destruksi. Tahapan destruksi itu dia memutus ikatan organiknya, Dr. Henry. Jadi dengan AAS ICP tadi tidak bisa kita mengukur logam organiknya. Jadi dari hasil AAS atau ICP tadi, jika hanya alat itu saja, maka yang diukur adalah logam anorganiknya, Dr. Henry. Nah, untuk pengukuran logam organik itu memang saat ini di Indonesia saya juga belum mengetahui ada apa tidak, tapi berdasarkan literatur yang saya baca, jika kita ingin spesifik menghitung langsung metal organiknya, maka kita harus dilakukan yang namanya tandem instrumentasi. Misalnya karena dia organik, jadi kita pisahkan dulu menggunakan gas kromatografi, kemudian setelah dipisahkan organiknya, nanti hasilnya akan bisa kita bisa analisa lanjut dengan ICP. Jika batas deteksinya lebih rendah lagi, maka akan ditandem dengan GC, ICP, MS. Tapi sekali lagi investasinya cukup lumayan mahal. Jadi paling disiasati adalah jika kita ingin menghitung organiknya, maka kita lakukan pengurangan saja. Total dikurangi logam anorganiknya. Saya rasa itu Mbak Santi. Ya, baik.